Sejak awal peradaban, manusia selalu menatap langit dengan rasa heran dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Cahaya bintang yang berkelip, galaksi yang berputar, dan luasnya jagat raya seolah menyimpan jawaban tentang asal-usul kita. Kini, ilmu kosmologi modern berusaha menyingkap misteri itu dengan mata sains, menelusuri jejak cahaya purba dari dentuman besar, lahirnya galaksi, hingga munculnya bintang dan planet yang menjadi rumah bagi kehidupan. Namun perjalanan ini bukan hanya tentang penemuan ilmiah. Di balik teori Big Bang, materi gelap, energi gelap, dan lubang hitam, terselip pertanyaan yang lebih mendalam. Bagaimana semesta akan berakhir, dan apa arti keberadaan kita di dalamnya? Kosmologi modern mengajak kita melihat bahwa kita bukan sekadar penghuni kecil di sudut kosmos, melainkan bagian dari kisah agung yang ditulis oleh alam semesta itu sendiri. Inilah perjalanan menyusuri jejak asal-usul semesta, sebuah kisah yang memadukan sains, imajinasi. Pertanyaan abadi, dari mana alam semesta berasal? Bayangkan sejenak, Anda berdiri di bawah langit malam yang begitu luas dan hening, lalu menatap jutaan titik cahaya yang berkelip di kegelapan abadi. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah terpesona oleh pemandangan ini. Bertanya-tanya dari mana semua bintang itu berasal, siapa yang menyalakan cahaya mereka, dan mengapa langit begitu tak berujung. Pertanyaan sederhana tentang asal-usul ternyata adalah misteri paling besar yang terus menghantui peradaban, mendorong manusia untuk menuliskannya dalam mitos, menggambarnya dalam kisah penciptaan, hingga akhirnya mencoba merumuskannya lewat ilmu pengetahuan. Kosmologi modern hadir sebagai jawaban ilmiah dari rasa penasaran purba tersebut. Ia adalah cabang ilmu yang berusaha memahami bukan hanya apa yang ada di sekitar kita, tetapi juga bagaimana ruang dan waktu itu sendiri lahir. Dalam kosmologi, alam semesta dipandang seperti sebuah buku raksasa yang setiap halamannya menyimpan petunjuk, dan manusia mencoba membaca tulisan-tulisan halus itu melalui teleskop, eksperimen, serta rumus-rumus yang ditulis dengan kerumitan luar biasa. Namun semakin dalam kita membaca, semakin besar pula misteri yang terungkap. Di masa lalu banyak kebudayaan meyakini bahwa dunia diciptakan oleh kekuatan gaib atau lahir dari kekacauan kosmik. Tetapi sains memberi kita lensa berbeda, bahwa semesta memiliki umur, memiliki awal, dan suatu saat kelak mungkin memiliki akhir. Inilah yang membuat ilmu kosmologi begitu dramatis, karena ia berani menyentuh pertanyaan yang sebelumnya dianggap sakral, lalu mengubahnya menjadi pencarian ilmiah yang bisa diuji lewat bukti nyata. Sejak Galileo mengarahkan teleskop kecilnya ke langit, hingga hari ini saat teleskop ruang angkasa James Webb mengintip ke kedalaman kosmos, kita semakin sadar bahwa semesta bukanlah panggung kecil dengan bintang-bintang statis. Apa yang tampak sebagai satu titik cahaya ternyata adalah galaksi, berisi miliaran bintang, planet, dan mungkin kehidupan lain. Semesta tidak hanya luas, ia hampir tak terhingga, penuh rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dan disinilah kita berdiri sekarang, di persimpangan antara pengetahuan dan keajaiban. Pertanyaan itu masih sama, dari mana semuanya bermula? Namun kali ini kita memiliki alat, teori, dan keberanian untuk mencoba menjawabnya. Perjalanan kosmologi modern bukan hanya kisah tentang sains, melainkan kisah manusia yang berusaha memahami tempatnya di jagat raya. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Jejak cahaya pertama. Untuk memahami awal mula semesta, kita harus memutar waktu ke belakang, sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Saat segala sesuatu yang kita kenal belum ada. Belum ada bintang, belum ada galaksi, bahkan atom pun belum terbentuk. Yang ada hanyalah energi pekat dengan kepadatan dan panas tak terbayangkan. Dari titik singularitas inilah, menurut teori dentuman besar atau Big Bang, ruang dan waktu lahir, dan semesta mulai mengembang. Dentuman ini bukanlah ledakan biasa seperti kembang api di langit malam, melainkan ekspansi ruang itu sendiri yang meregangkan setiap titik kosmos ke arah yang tak terbatas. Alam semesta muda, kala itu adalah tempat yang kacau dan penuh energi. Partikel-partikel elementer bertabrakan tanpa henti.
membentuk lautan plasma panas yang sulit ditembus cahaya. Baru setelah ratusan ribu tahun berlalu, suhu semesta mulai mendingin. Atom pertama, hidrogen dan helium, akhirnya bisa terbentuk. Pada momen inilah, cahaya pertama mulai bebas bergerak, meninggalkan jejak abadi yang kita kenal sekarang sebagai radiasi latar kosmik. Radiasi ini, atau cosmic microwave background, adalah cahaya fosil tertua yang masih dapat kita deteksi. Ia merambat dari segala penjuru ruang, menjadi saksi bisu dari masa kecil semesta. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan seolah sedang membuka album foto kosmik yang berusia miliaran tahun. Pola samar dalam radiasi itu mengungkap bagaimana materi pertama kali terdistribusi, bagaimana benih-benih galaksi ditanam, dan bagaimana struktur kosmos terbentuk dari riak kecil energi purba. Ketika teleskop ruang angkasa Kobe, QMAP, hingga Planck memotret radiasi ini, mereka menemukan gambaran samar berupa peta titik-titik panas dan dingin. Noda-noda kecil itu ternyata adalah benih dari seluruh galaksi, bintang, bahkan planet yang kita lihat sekarang. Dari ketidakteraturan kecil itulah lahir keteraturan besar. Alam semesta modern yang penuh keindahan sesungguhnya berutang pada riak-riak halus cahaya purba yang muncul di awal perjalanan. Jejak cahaya pertama ini bukan sekadar sisa masa lalu, melainkan jendela yang membuka rahasia asal-usul kita. Dengan memandang radiasi latar kosmik, kita seakan benar-benar menyaksikan detik-detik pertama saat semesta mulai bernapas. Dan dari sinilah kisah besar pembentukan galaksi dan bintang akan segera dimulai. Dentuman besar dan teori inflasi. Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta lahir dari kepadatan luar biasa dan kemudian mengembang, tetapi pertanyaan baru segera muncul. Mengapa semesta yang kita lihat sekarang tampak begitu seragam? Mengapa cahaya dari ujung langit yang sangat jauh memiliki suhu yang hampir sama? Seolah-olah semuanya pernah terhubung. Untuk menjawab teka-teki ini, para kosmolog memperkenalkan gagasan menakjubkan bernama teori inflasi, sebuah periode ekspansi super cepat yang terjadi dalam sepersekian detik pertama setelah Big Bang. Bayangkan selembar balon yang ditiup dengan kecepatan luar biasa. Setiap titik di permukaannya mendadak terpisah jauh, sementara ketidakrataan kecil menjadi semakin halus. Begitulah kira-kira yang terjadi pada ruang kosmik. Inflasi membuat semesta tampak homogen, isotropis, dan konsisten, persis seperti yang kita amati melalui teleskop. Tanpa inflasi, keteraturan luar biasa ini hampir mustahil dijelaskan hanya dengan pengembangan biasa. Namun keajaiban teori ini tidak berhenti di sana. Saat inflasi terjadi, fluktuasi kuantum yang sangat kecil ikut tertarik dan meregang. Riak mikroskopis itu kemudian membesar, menjadi cetak biru bagi struktur kosmik. Dari getaran energi yang nyaris tak terlihat, lahirlah benih galaksi, bintang, dan planet yang kelak menjadi rumah bagi kehidupan. Dengan kata lain, inflasi menjadikan ketidakteraturan kecil sebagai fondasi keindahan besar jagat raya. Para ilmuwan kini berusaha mencari bukti langsung dari inflasi melalui pola khusus pada radiasi latar kosmik yang disebut polarisasi B-mode. Jika pola itu benar-benar terdeteksi, maka inflasi akan berubah dari teori spekulatif menjadi tonggak sejarah kosmologi modern. Walau pencariannya masih berlangsung, banyak petunjuk yang sudah mengarah pada kebenaran luar biasa ini. Lebih jauh lagi, teori inflasi membuka kemungkinan yang mengguncang imajinasi, bahwa ekspansi super cepat ini mungkin tidak hanya terjadi sekali, tetapi berkali-kali, membentuk gelembung-gelembung kosmik yang masing-masing melahirkan semesta berbeda. Jika benar, maka dunia yang kita kenal hanyalah satu dari tak terhitung banyaknya semesta lain. Sebuah multiverse yang membuat pertanyaan tentang asal-usul semakin luas dan tak berujung. Lahirnya galaksi dan bintang pertama. Setelah fase awal penuh energi dan cahaya purba, alam semesta perlahan memasuki babak baru yang lebih tenang. Sekitar beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang, materi yang tadinya tersebar mulai berkumpul akibat gravitasi. Hidrogen dan helium, unsur paling sederhana, menjadi bahan dasar yang terkumpul dalam gumpalan besar.
Dari tarikan halus ini terbentuklah struktur pertama yang kemudian menjadi galaksi dan bintang. Bayangkan ruang hampa yang tadinya gelap, tiba-tiba muncul cahaya pertama dari bintang-bintang raksasa yang menyala. Untuk kali pertama dalam sejarah, bintang awal ini tidak seperti matahari kita yang tenang, melainkan bintang-bintang supermasif yang hidup singkat. Hanya beberapa juta tahun sebelum meledak dalam ledakan supernova dahsyat. Ledakan itu menyebarkan unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan besi, bahan dasar kehidupan ke seluruh ruang kosmik. Galaksi-galaksi pun mulai terbentuk, berputar perlahan sebagai kumpulan miliaran bintang. Beberapa di antaranya menyatu, bertabrakan, dan menciptakan galaksi yang lebih besar, membentuk pola rumit yang kita kenal sekarang sebagai jaring kosmik. Alam semesta tidak lagi sunyi dan kosong, melainkan hidup, berdenyut dan terus berevolusi. Dari kegelapan awal, lahir pemandangan kosmik yang penuh cahaya. Teleskop modern seperti Hubble dan James Webb kini mampu menyingkap cahaya dari galaksi-galaksi purba yang usianya hampir sama dengan usia semesta itu sendiri. Melalui cahaya yang menempuh perjalanan miliaran tahun, kita seolah melihat masa lalu dengan mata kepala sendiri. Setiap titik cahaya jauh itu adalah cermin waktu, membawa kita menyaksikan detik-detik kelahiran struktur pertama di jagat raya. Proses lahirnya galaksi dan bintang pertama ini adalah kisah awal dari semua yang kita kenal sekarang. Tanpa mereka, tidak akan ada planet, tidak akan ada kehidupan, bahkan kita pun tidak pernah ada. Dari debu bintang kuno itulah seluruh kisah manusia bermula. Dan di setiap malam ketika kita menatap langit, sebenarnya kita sedang melihat sisa-sisa kisah agung dari kelahiran kosmos. Tata surya dan kehidupan dari debu bintang. Di tengah galaksi yang berputar, lahirlah sistem-sistem bintang yang masing-masing memiliki kisahnya sendiri. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, di salah satu lengan galaksi Bima Sakti, sebuah awan gas dan debu kosmik mulai runtuh oleh gravitasinya sendiri. Dari pusaran itu terciptalah bintang baru yang kini kita kenal sebagai matahari, dan di sekelilingnya terbentuk cakram gas dan debu yang perlahan menyatu menjadi planet-planet. Dari gumpalan kecil batuan kosmik, lahirlah dunia yang kemudian menjadi rumah bagi kehidupan. Bumi, salah satu dari 8 planet, adalah hasil kebetulan kosmik yang menakjubkan. Ukurannya tepat, jaraknya dari matahari seimbang, atmosfernya mampu melindungi, dan keberadaan air cair membuatnya istimewa. Semua kondisi ini tidak hadir sekaligus, melainkan terbentuk melalui perjalanan panjang tabrakan asteroid, aktivitas vulkanik, hingga pendinginan kerak planet. Dari proses rumit inilah muncul lingkungan yang memungkinkan molekul sederhana berkembang menjadi kehidupan. Namun, yang paling menakjubkan adalah kesadaran bahwa semua bahan penyusun bumi dan makhluk hidup di atasnya berasal dari bintang-bintang purba yang meledak miliaran tahun sebelumnya. Karbon dalam tubuh kita, oksigen yang kita hirup, bahkan zat besi dalam darah kita, semuanya ditempa di inti bintang raksasa yang lama telah hancur. Dengan kata lain, kita benar-benar adalah anak dari bintang, lahir dari debu kosmik yang berkelana di jagat raya. Tata surya pun bukanlah tempat yang statis. Planet-planetnya terus bergerak dalam tarian abadi mengelilingi matahari. Bulan memengaruhi pasang surut lautan. Komet dan asteroid sesekali melintas membawa jejak sejarah awal. Semua ini adalah bagian dari dinamika kosmik yang menjaga kehidupan di bumi tetap berada dalam harmoni. Kehidupan kita hanyalah satu bab kecil dari simfoni besar tata surya. Kesadaran bahwa manusia berasal dari debu bintang mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita bukan hanya makhluk kecil di sudut alam semesta, tetapi bagian dari kisah kosmik yang jauh lebih besar. Dengan memahami asal-usul tata surya, kita sedang memahami asal-usul diri kita sendiri, dan perjalanan untuk menyingkap misteri itu masih terus berlanjut, menuju kedalaman ruang dan waktu. Misteri materi gelap. Semakin dalam manusia menatap langit, semakin jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang ganjil di balik tarian kosmos. Saat para astronom menghitung massa galaksi dan kecepatan bintang-bintang yang mengitarinya,
Mereka menemukan bahwa gravitasi dari materi yang terlihat tidak cukup kuat untuk menahan semuanya tetap bersama. Jika hanya bergantung pada bintang dan gas yang bisa kita lihat, galaksi seharusnya tercerai-berai. Namun kenyataannya galaksi tetap kokoh, seolah ada tangan tak kasat mata yang menjaga keseimbangannya. Dari kejanggalan inilah lahir gagasan tentang materi gelap, sebuah bentuk materi misterius yang tidak memancarkan cahaya, tidak memantulkan, dan tidak menyerap radiasi. Ia tidak bisa dilihat dengan teleskop apapun, tetapi kehadirannya terasa melalui efek gravitasinya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 85% massa alam semesta terdiri dari materi gelap, sementara bintang, planet, dan semua hal yang terlihat hanyalah sebagian kecil saja. Materi gelap bukan sekadar bayangan di atas kertas. Tanda-tandanya terlihat jelas pada kurva rotasi galaksi, pergerakan gugus galaksi, hingga lensa gravitasi yang membelokkan cahaya dari objek jauh. Tanpa materi gelap, struktur kosmos seperti yang kita kenal tidak akan pernah terbentuk. Ia adalah kerangka tak terlihat yang menopang bangunan jagat raya, fondasi senyap tempat bintang dan galaksi bisa tumbuh. Namun hingga kini, wujud asli materi gelap masih menjadi misteri terbesar fisika modern. Apakah ia terdiri dari partikel baru yang belum pernah ditemukan? Atau mungkin hukum gravitasi kita perlu direvisi? Para ilmuwan membangun detektor super canggih di kedalaman bumi, bahkan meneliti tumbukan partikel berenergi tinggi di akselerator raksasa, berharap menemukan secuil jejak dari substansi kosmik ini. Ketidakpastian itu justru membuat materi gelap terasa semakin dramatis. Ia bagaikan bayangan raksasa yang membentuk panggung kosmik, tetapi tetap bersembunyi dari pandangan. Kita hidup dalam semesta yang sebagian besar tidak terlihat, dan misteri inilah yang membuat perjalanan kosmologi menjadi semakin menegangkan. Jawaban atas teka-teki ini mungkin akan mengubah cara kita memahami realitas itu sendiri. Energi gelap, kekuatan yang mendorong semesta. Jika materi gelap adalah bayangan yang menahan semesta agar tidak tercerai, maka energi gelap adalah kekuatan misterius yang justru mendorongnya semakin menjauh. Pada akhir abad ke-20, para astronom menemukan hal mengejutkan saat mempelajari supernova jauh. Alam semesta tidak hanya mengembang, tetapi pengembangannya semakin cepat dari waktu ke waktu. Ada sesuatu yang mendorong ruang untuk terus meregang, seolah-olah kosmos ditarik oleh tangan tak terlihat. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan gravitasi atau materi biasa. Maka lahirlah konsep energi gelap, sebuah entitas misterius yang mengisi ruang hampa dengan tekanan negatif, mendorong galaksi-galaksi saling menjauh dengan percepatan yang semakin besar. Berdasarkan pengamatan, sekitar 70% isi semesta didominasi oleh energi gelap, menjadikannya komponen terbesar dari kosmos, meski hingga kini kita nyaris tidak tahu apa sebenarnya ia itu. Energi gelap bukan sekadar ide spekulatif. Bukti keberadaannya tercermin dari distribusi galaksi, radiasi latar kosmik, hingga osilasi akustik baryon, getaran halus yang membekas dalam struktur kosmik. Semua data itu mengarah pada kesimpulan yang sama. Ada sesuatu yang bekerja di balik layar, memaksa semesta untuk terus melebar tanpa henti. Tanpa energi gelap, peta evolusi alam semesta tidak akan sesuai dengan pengamatan. Namun, misteri ini masih membingungkan. Apakah energi gelap hanyalah sifat alami ruang hampa, seperti yang diajukan Einstein dalam konstanta kosmologinya? Ataukah ia merupakan medan kosmik baru yang belum kita kenal? Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa percepatan kosmos bisa menjadi tanda hukum gravitasi. Kita belum lengkap. Apapun jawabannya, energi gelap menantang batas pemahaman manusia tentang realitas. Kesadaran bahwa mayoritas semesta dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat membuat kita merasa kecil, tetapi juga penuh rasa kagum. Kita hidup di jagat raya yang sebagian besar tersusun atas misteri, materi gelap yang tak kasat mata dan energi gelap yang tak teraba. Dan mungkin, di balik rahasia ini tersimpan kunci untuk memahami nasib akhir alam semesta. Apakah ia akan terus mengembang selamanya,
atau kelak menghadapi akhir yang dramatis. Lubang hitam, gerbang misteri kosmik. Di antara segala keajaiban kosmos, lubang hitam adalah fenomena yang paling memikat sekaligus menakutkan. Ia terbentuk ketika bintang raksasa kehabisan bahan bakar, lalu runtuh oleh gravitasinya sendiri. Gravitasi itu begitu kuat hingga melampaui batas, menelan cahaya dan melengkungkan ruang waktu. Apapun yang melintasi batas tak kembali. Sebuah titik tanpa jalan pulang yang kita sebut horizon peristiwa. Lubang hitam bukan sekadar kegelapan di langit. Ia adalah laboratorium alam semesta. Tempat hukum-hukum fisika diuji hingga batas ekstrem. Di sekitarnya materi yang jatuh berputar dengan kecepatan mendekati cahaya. Memanas hingga memancarkan sinar X yang bisa dideteksi teleskop. Dari sinar inilah kita mengetahui bahwa lubang hitam benar-benar ada, bukan hanya imajinasi teori. Yang lebih mencengangkan, lubang hitam bukan hanya penghancur, melainkan juga pembentuk. Di pusat hampir setiap galaksi besar, termasuk Bima Sakti, terdapat lubang hitam supermasif yang masanya jutaan hingga miliaran kali matahari. Mereka tampaknya memainkan peran penting dalam mengatur pertumbuhan galaksi, mengendalikan pembentukan bintang, dan menjaga keseimbangan kosmik. Namun misteri terbesar ada di dalam dirinya. Apa yang terjadi di balik horizon peristiwa masih menjadi teka-teki. Teori relativitas Einstein runtuh di pusat lubang hitam. Sementara fisika kuantum belum mampu menjelaskan sepenuhnya. Apakah di dalam sana ada singularitas tak terbatas? Atau mungkin ada pintu menuju dimensi lain? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat lubang hitam terasa seperti gerbang menuju rahasia terdalam alam semesta. Ketika teleskop Event Horizon berhasil menangkap citra bayangan lubang hitam pada 2019, dunia untuk pertama kalinya menatap wajah gelap kosmos. Gambar itu bukan sekadar foto, melainkan simbol keberanian manusia menembus batas pengetahuan. Lubang hitam dengan segala misterinya mengingatkan kita bahwa alam semesta jauh lebih aneh dan agung daripada yang bisa kita bayangkan. Nasib akhir alam semesta. Setiap kisah memiliki awal, dan begitu pula dengan alam semesta. Tetapi pertanyaan yang menghantui para kosmolog adalah, bagaimana kisah ini akan berakhir? Apakah jagat raya akan terus mengembang tanpa henti? Ataukah suatu hari nanti ia akan runtuh kembali ke dalam kegelapan? Nasib akhir semesta adalah teka-teki yang sama tuanya dengan pertanyaan tentang asal-usulnya. Jika energi gelap terus bekerja mendorong percepatan kosmos, maka skenario yang paling mungkin adalah Big Freeze. Dalam gambaran ini, galaksi-galaksi akan semakin menjauh. Bintang-bintang padam satu persatu, dan suhu rata-rata semesta merosot mendekati nol mutlak. Pada akhirnya, kosmos akan menjadi ruang dingin dan sunyi, di mana tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi kehidupan, hanya kegelapan abadi. Namun ada skenario lain yang lebih dramatis, yaitu Big Rip. Jika energi gelap semakin kuat seiring waktu, maka tarikan kosmik akan begitu dahsyat hingga memutus ikatan galaksi, menghancurkan bintang, bahkan merobek atom itu sendiri. Semesta akan terkoyak habis-habisan, berakhir dalam kehancuran total yang tak bisa dihindari. Sebagian teori juga menawarkan kemungkinan sebaliknya, bahwa suatu hari ekspansi akan berhenti, lalu berbalik menjadi kontraksi besar. Inilah yang disebut Big Crunch. Dalam versi ini seluruh galaksi akan runtuh kembali, ruang menyusut, waktu berhenti, dan kosmos kembali ke kondisi super padat seperti awal Big Bang. Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa dari kehancuran itu bisa lahir semesta baru, menciptakan siklus tanpa akhir. Apapun jawabannya, nasib semesta tidak hanya persoalan ilmiah, tetapi juga menyentuh sisi filosofis manusia. Di balik setiap teori terselip kesadaran bahwa kita hidup di dalam sebuah kisah kosmik yang terus berubah. Entah menuju beku, robek, atau runtuh kembali, alam semesta tetap meninggalkan satu pesan, bahwa segala sesuatu, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan agung menuju akhir yang belum kita ketahui.
Kosmologi modern dan refleksi manusia. Perjalanan memahami alam semesta membawa kita dari mitos kuno hingga teleskop ruang angkasa yang menatap jauh ke masa lampau. Dari dentuman besar yang melahirkan ruang dan waktu, hingga misteri materi gelap dan energi gelap yang membentuk mayoritas kosmos, ilmu kosmologi modern mengajarkan bahwa dunia yang kita huni hanyalah fragmen kecil dari realitas yang jauh lebih besar. Setiap penemuan baru bukan menutup pertanyaan, melainkan membuka gerbang misteri berikutnya. Kita kini tahu bahwa galaksi, bintang, planet, bahkan kehidupan di bumi hanyalah hasil sampingan dari proses kosmik yang berlangsung miliaran tahun. Unsur-unsur di tubuh kita ditempa di inti bintang yang meledak, lalu menyatu kembali membentuk dunia tempat kita berpijak. Kesadaran ini memberi makna baru. Kita bukan pengamat asing yang terpisah dari semesta, melainkan bagian tak terpisahkan dari kisahnya. Namun kosmologi bukan hanya tentang angka dan rumus. Ia juga tentang rasa kagum yang tak terlukiskan ketika menatap bintang, tentang keberanian untuk bertanya, dan tentang kerendahan hati menerima bahwa sebagian besar jagat raya masih terselubung misteri. Kita hidup di tengah teka-teki raksasa, dan justru itulah yang membuat pencarian ini begitu memikat. Di era modern, teleskop James Webb, eksperimen partikel, dan komputasi canggih memungkinkan kita melihat lebih jauh, lebih dalam dan lebih detail dari sebelumnya. Tetapi bahkan dengan teknologi paling mutakhir, kita baru memahami sebagian kecil dari kosmos. Selebihnya masih menunggu untuk ditemukan, menantang generasi berikutnya untuk melanjutkan perjalanan pengetahuan ini. Akhirnya, kosmologi modern adalah cermin bagi manusia. Ia mengingatkan bahwa kita hanyalah bintik kecil di antara lautan galaksi, tetapi juga makhluk yang mampu memahami keagungan kosmos. Dan mungkin justru disitulah letak keindahannya, bahwa dalam ketidakberdayaan kita terhadap luasnya alam semesta, kita menemukan makna, tujuan dan rasa kagum yang membuat hidup di bumi ini menjadi bagian dari kisah agung jagat raya. Perjalanan kita menyusuri kisah alam semesta membawa satu kesadaran, bahwa kita hanyalah debu bintang, bagian kecil dari kosmos yang tak terbayangkan luasnya. Dari dentuman besar hingga lahirnya galaksi, dari misteri materi gelap hingga energi yang mendorong semesta terus mengembang. Semua itu menunjukkan bahwa jagat raya bukan sekadar ruang kosong, melainkan panggung megah di mana kita ikut hadir. Namun semakin banyak yang kita ketahui, semakin besar pula misteri yang menanti. Kosmologi modern bukan akhir dari pencarian, melainkan awal dari pertanyaan-pertanyaan baru. Bagaimana semesta akan berakhir? Apakah ada dunia lain di luar jangkauan kita? Dan apa makna keberadaan manusia di tengah samudera kosmik yang tak bertepi ini? Mungkin jawaban lengkap tak pernah kita miliki, tetapi justru disitulah letak keindahannya, bahwa di tengah ketidakpastian, kita tetap bisa merasakan kagum, takjub, dan rendah hati. Kita bukan hanya pengamat semesta, kita adalah bagian dari kisahnya. Sebuah kisah yang masih terus ditulis oleh waktu dan bintang.